untuk kajian perdana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah mempertemukan kita di kajian perdana di Baitur Rahman untuk kajian perdana, sedangkan di luar itu kajiannya sudah berlangsung lama. Insyaallah kita akan mengkaji mulai dari hari ini, mengkaji tentang ilmu al-faraid atau ilmu al-mawarith atau ilmu-ilmu yang sering disebutkan ilmu tirkah. Nah, membahas tentang ilmu ini memang sedikit orang yang ingin memperdalam. Jangankan memperdalam, mengenal juga kadang-kadang tidak paham. Maka bersyukur ikhwan akhwat bisa berkumpul di sini untuk sama-sama belajar. Saya belajar ya, saya bukan ahli tapi sama-sama belajar bagaimana kita membahas tentang ilmu faraid yang mudah untuk difahami. Karena kalau baca buku mungkin belakangan lah ya. Untuk baca-baca buku atau baca kitab belakangan, nanti saya akan paparkan sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Jika nanti di pertengahan ada yang berbeda pendapat, silahkan untuk dimusyawarahkan langsung ya. Kita diskusikan, kita terbuka. Jika ada yang yang diterangkan oleh Ustadz dengan yang saya dipahami beda, nanti silahkan. Kalau ada kebenaran, insya Allah kita akan ambil kebenaran itu. Nah, kemudian yang kedua, mohon dengan sangat untuk kajian ini karena ini berkesinambungan, ikhwan akhwat mesti betul-betul 6 pertemuan itu jangan bolos. 6 pertemuan itu jangan bolos, full ya. Karena di akhir kita akan coba untuk menerapkan ilmu matematika waris ini. Karena kita akan perbanyak latihan, bukan teori. Untuk teori mungkin bacalah di buku-buku yang ini buku-buku faraid semuanya. Baca di buku ini semua atau nanti dibaca di surah. Nah, tadi surah naon tah nu aya? An-Nisa. Tong muka heula Qur'annya. Itu ada dalam surah An-Nisa dan itu full semuanya ya. Allah yang langsung menentukan, peletak dasar pertamanya itu Allah. Bukan ulama-ulama faraid, bukan. Allah yang meletakkan ilmu ini langsung di surah An-Nisa. Tepatnya di ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir. Ayat terakhir itu 176. Jadi hanya 3 ayat. Hanya 3 ayat di satu surah saja. Nanti di Al-Anfal memang ada ya. Al-Anfal, surah Al-Anfal nanti ada tentang ulul arham, tapi itu tidak dijelaskan dengan rinci. Tapi intinya tetap 3 ayat di surah An-Nisa. Ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Nah, kuasai itu semua. Bermula dari warisan anak, kemudian turun ke warisan bapak, kemudian warisan suami, kemudian warisan ke saudara. Dan subhanallah, kalau ikhwan akhwat baca ayat 11-nya dan 12 saja itu sudah cukup. Karena dalam hitungan faraid bagian-bagian waris itu hanya 6 saja. Bermula dari 1/2, nanti masuk ke 1/4, nanti saya terangkan. Nanti masuk ke 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Hanya 6 saja. Artinya untuk menentukan KPK, tadi soal ayahnya, nu teu ngarti mah ieu jeung aya korupsi sagala. KPK asal masalah. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Tentukan KPK-nya berapa? Bisa tidak kita menentukan KPK atau asal masalah atau pokok masalah kalau kita tidak tahu bagian masing-masing? Ya tidak bisa. Tidak akan pernah bisa kita untuk menentukan KPK. Maka sebelum menjawab KPK harus dulu menghitung bagian. Jadi beki dia teh soal teh beki hese. Nah aja.
Yang paling mudah nomor 1, ilmu faraid, ilmu yang membahas tentang, tuh kan itu pasti benar semuanya ya. Pokoknya ilmu faraid membahas tentang akidah, kan tidak ya, ibadah tidak, atau kewajiban dalam agama, pasti jawabannya tentang harta waris. Nah, kembali ke sini. Jadi kita hari ini sedikit saya terangkan apa itu ilmu faraid. Biar ini teori dulu ya. Nanti masuk jam 11 mulai langsung ke perbanyak kita latihan. Dan bukunya saya anjurkan buku yang yang setebal ini nih, yang begini bukunya. Kalau bisa, karena nanti akan ada bagan-bagan gitu dan lain sebagainya. Dan nanti ada di rumah ada hafalan-hafalan. Dihafalkan, yang dapat setengah berapa orang gitu. Secara ringkas memang nanti kita bisa insya Allah. Yang dapat setengah 5 orang, yang dapat 1/4 2 orang, yang dapat 1/8 hanya 1 orang. Saha? Ada soal di sini? Yang dapat 1/8 lamun disebutkan ibu salah. Tapi karena belum belajar ya wajarnya ngahuleng gitu. Ngitung kancing hese atau dayung mah. Artinya insya Allah kita akan bahas. Yang dapat 1/8 hanya 1 orang. Yang dapat 2/3 hanya 4 orang. Yang dapat 1/3 hanya 2 orang. Yang paling banyak, yang paling sedikit bagiannya berapa? 1/6. Itu paling banyak orang-orangnya di situ. 7. Ada yang mengatakan 8 digabung ya, antara saudara laki-laki seibu dengan saudara perempuan seibu digabung jadi 7. Ada yang dipisah jadi 8. Itu yang paling banyak. Makanya mempelajari ilmu faraid itu insya Allah mudah. Tidak pakai dalil. Kita tidak pakai dalil ya. Kalau dalil tinggal dibaca lah. Kalau nanti mau nanyakan silahkan nanti di grup. Dan gunakan grup itu nanti tiap hari kalau mau bertanya silahkan. Grup yang itu ya, yang sudah, yang ikhwan awat kalau sudah masuk, alhamdulillah. Yang belum masuk nanti ke Kang Zikri minta untuk dimasukkan. Kita akan terus optimalkan. Mungkin kalau sudah masuk hitungan, saya buatkan soal-soal yang baru. Siapa di antara kita bisa mengerjakan, terus dilatih ya. Karena kita akan fokus di 70%-nya latihan. Ilmu faraid banyak yang mengistilahkan, ada ilmu faraid, ada ilmu mawaris. Mawaris itu bentuk jamak ya dari miras. Ada yang mengatakan fikih mawaris. Kalau tadi ilmu ya, ilmu mawaris, fikih mawaris. Ada juga ilmu tirkah. Tirkah itu apa? Ada beda antara tirkah dengan warisan? Beda ya. Kalau tirkah itu semua yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi secara global namanya tirkah. Secara global, secara menyeluruh namanya tirkah, yang ditinggalkan oleh si mayit. Tapi warisan itu adalah hasil akhir setelah dibagikan ini dan sebagainya. Dibagikan untuk memulasara jenazah. Kan diperlukan. Dari mana? Dari tirkah. Jadi misal bisa dikotakan beli tanah untuk kuburan, beli memulasara jenazah, kadang mesti diberikan tips bagi para itu kan, membeli kain kafan dan sebagainya. Nah, itu ambil dari harta si mayit. Kemudian nanti diambil lagi, adakah si mayit punya hutang? Kalau punya hutang, keluarkan dari tirkah. Hutang, tak tawaka bunga. Ngantunkeun ieu sabaraha ageng ngantunkeunna 2 miliar. Wah, bunga keluargana. Ari pek teh boga hutang 3 miliar. Atau meureun gigit jari ke ahli warisna nu kudu nombokan. Makanya dari tirkah keluarkan dulu untuk mulasara mayit. Kemudian kalau ada hutang piutang bayarkan, dan terakhir ketiganya wasiat. Pernah tidak ini si mayit ini dulu almarhum ini menyebutkan wasiat kepada seseorang? Oh pernah, ambillah dan jangan lebih dari 1/3. Setelah 3 poin itu ditunaikan, baru masuk ke warisan. Jadi warisan mah terakhir. Warisan itu terakhir. Maka sering disebut ilmu tirkah.
Intinya ya, ilmu faraid ini adalah ilmu yang membahas tentang fariidhah. Fariidhah itu bagian. Ilmu yang membahas tentang bagian-bagian ahli waris nanti dihitung sehingga setiap ahli waris mendapatkan haknya masing-masing. Itu yang pertama ya, ilmu faraid atau ilmu mawaris. Yang kedua, ilmu faraid ini cakupannya tentang apa gitu. Maudhu ya, objeknya mana gitu. Ilmu waris ini objeknya mana? Tentunya karena ini berbicara tentang si mayit dan si mayit meninggalkan sesuatu, maka sesuatu itulah jadi objeknya, maudhu'nya. Jadi objek ilmu waris itu apa? Tirkah yang tadi. Jadi apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah nanti teori-teorinya bisa kita diskusikan teori-teorinya ya. Apa saja yang ditinggalkan oleh si mayit. Apakah misal kan ketika ya jenazah, tetangga-tetangga datang ke ini melayat, kan sok aya baskom. Diisian cai itu baskomna. Ente kan? Paling ditutupan kain. Nah, itu kan jadi harta. Apakah harta itu jadi harta waris? Bukan. Nah, nanti itu teori-teori begitu nanti diskusikanlah nanti ya di grup. Kalau mau bertanya silakan diskusikan. Termasuk nanti pesangon, termasuk nanti ini dan sebagainya. Nah, itu nantilah. Nanti kita diskusikan di grup karena kita akan mau memfokuskan nanti sesi ketiganya langsung ke hitungan. Untuk pertemuan sekarang karena tadi sesi pertama ada pre-tes, jadi nanti jam 11 mulai kita hitungan-hitungan. Untuk sementara seperti pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa ditanyakan. Kalau urgent mau sekarang nanti bisa langsung tanyakan. Dan lain-lain. Yang penting itu tirkah ya. Seluruh yang ditinggalkan oleh si mayit itu namanya tirkah. Nah, objek yang dibahas dalam ilmu faraid itu ya. Objeknya di situ. Kemudian buah, hasil buah daripada ilmu faraid itu untuk apa? Orang teh ayeuna diajar faraid. Nah, buahnya itu untuk apa? Buahnya. Kalau kita belajar ilmu faraid, buahnya itu adalah isalu zawil hukuk minal warasah hukukohum. Bisa menyampaikan orang-orang yang punya hak dari warisan itu haknya. Jadi sampai haknya kepada ahli waris. Dan akan jauh dari kezoliman ketika pembagian waris. Jadi yang dimaksud dengan buah dari ilmu faraid itu adalah bisa menyampaikan hak masing-masing ahli waris. Yang dapat waris dapat haknya, yang tidak dapat waris tidak dapat haknya. Itu keadilan ketika kita belajar ilmu waris, ilmu faraid. Maka belajar ilmu faraid itu luar biasa. Karena saya perhatikan di masyarakat, kalau orang yang sudah meninggal, kita kan semangat untuk melayat, untuk memulasarah jenazah. Tapi sabada eta jarang kita ingin peduli. Artinya apa? Setelah dimasukkan ke liang lahat, kita doakan di kuburan, pulang semuanya. Setelah itu apa yang ada yang tersisa? Warisan. Warisan banyak orang yang enggan untuk membuka waris. Di kita punya adat di Sunda atau di tempat tertentu punya adat ari tanah masih berem keneh mah tong dibahas tentang itu teh salah. Harusnya diselesaikan. Ingat, diselesaikan. Mau dibagikannya kapan silahkan, tergantung ahli waris. Yang penting selesaikan dulu. Ini anak dapat berapa, ini ibu dapat berapa, ini kakeknya, kalau ada kakek dapat berapa, saudaranya dapat atau tidak, pamannya dapat atau tidak. Selesaikan dulu warisannya. Kalau sudah selesai, nanti pasrahkan kepada ahli waris. Oh, kamu anak ini dapat 7/8-nya. Sedangkan istri dari si mayit dapat 1/8-nya. Nah, itu sudah jelas. Apakah coba adil tidak ketika seseorang meninggal kemudian meninggalkan istri dan anak laki-laki? Istri tadi berapa?
1/8, sisanya kan 7/8. Apakah adil? Tidak. Anak-anak kecil mendapatkan bagian 7/8, sedang istri dari si mayit atau ibu dari anak-anak ini dapat hanya 1/8. Kalau digampangkan, harta waris 8 miliar, tahun juta adanya miliar. 8 miliar. Untuk anak kecil berapa miliar? 7. Untuk istri atau untuk ibu anak 1 miliar. Adil tidak? Adil. Cing nah adil teh cing. Bisi ya sesuai dengan Quran. Karena kalau kita menolak ayat Quran, punten kafir. Kafir dalam arti kafir amali. Dari mana sisi keadilannya? Karena sekarang banyak orang-orang orientalis, orang yang tidak suka Islam ingin disetarakan. Makanya cenah istrinya atau ibunya dapat sebegini, sedang anak masih kecil dapat 7/8, dapat 7 miliar. Padahal leutik keneh. Ternyata apa rahasianya? Seorang istri ini, istri kalau ke si mayit, kalau dari anak, ibu. Seorang ibu ini, karena sudah ditinggalkan oleh pasangannya, maka nanti yang akan memberikan wasilah nafkah adalah anak laki-laki. Anak laki-laki yang ada di warisan itu. Apakah Ustaz boleh mengkonsumsi waris dari anak yang 7/8 ini? Boleh. Sesuai dengan kebutuhan anak. Kan anak itu perlu kita sekolahkan, pendidikannya, makannya, sandang, pangan, papan dan sebagainya untuk menjadi anak ini semakin dewasa. Dari mana? Karena seorang ibu tidak punya, ya gunakan yang ini. Nah, yang jadi zolim ini, bahkan yang disebutkan diabadikan dalam Quran, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'kulunat turatha aklal lamma. Apa artinya? Ta'kuluna, kalian makan, at-turath, warisan. Berarti akan ada orang-orang yang makan harta waris. Wa ta'kuluna turatha akla. Akla itu masdar dari fi'il, berarti itu namanya maf'ul mutlak. Satu di antara fungsi maf'ul itu menegaskan kalian benar-benar memakan harta waris. Nu biasa memakan harta waris itu biasanya ini anak yatim. Anak yatim beunghar karena mendapatkan warisan dari ayahnya. Tak biasa dimakan. Biasa punten dimakan teh ku uwana. Dimakan oleh ku paman atau bibinya, atau mungkin ibunya atau istri dari si mayit, ibunya karena dia hawak serakah, dia banyak mengambil harta itu. Pada merasakan dia hanya dapat 1 miliar. Nah, makanya kita harus adakan edukasi. Edukasi ini penting. Maka nanti kita akan pelajari terus ya. Tapi kita akan fokus di kajian daurah ini adalah hitungannya. Itu samroh ya, buah dari belajar ilmu faraid itu bisa menyampaikan hak masing-masing ahli waris dengan benar dan jauh dari kezoliman. Yang berikutnya, siapa peletak dasar ilmu faraid? Seperti siapa peletak dasar ilmu nahu sorok, bahasa Arab? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Abul Aswad dia peletak dasar pertama ilmu ini. Siapa peletak dasar ilmu usul fikih, ilmu-ilmu yang lain? Sekarang pertanyaannya, siapa peletak dasar ilmu faraid? Saha? Ikhwan, siapa peletak dasar pertama? Akhwat, siapa? Siapa namanya? Tong ragu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemikiran ulama, saha ustaz ulama? Nah, Allah langsung. Ya. Kalau bahasa Arab betul, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali di zaman Khalifah
Ali bin Abi Thalib. Karena di zaman Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman belum ada ilmu nahwu dan sorof. Dikarenakan mereka mahir, mampu dalam kesehariannya. Tapi kalau yang meletakkan peletak dasar pertama ilmu faraid itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti baca di surah An-Nisa segera 11 dari mulai ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Subhanallah, rincinya luar biasa. Rincinya luar biasa. Nanti ayat 11 12 ya. Kalau ada waktu kita telaah karena itu hubungan dengan hitungan nantinya. Jadi peletak dasarnya siapa? Allah ya. Ini ragu itu teh. Jika nu karek diajar faraid itu. Kemudian perangkat-perangkat ilmu faraid itu diambil dari apa saja? Dalil-dalilnya diambil dari apa saja? Yang pertama sudah pasti yaitu dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah Al-Mutahharah, sunnah Nabi. Nanti kita akan menemukan sunnah-sunnah Nabi. Tapi punten di kajian kita saya tidak akan memperbanyak hadis-hadis ya, mohon maaf, tidak saya perbanyak ini hadisnya tidak. Baca sajalah di rujukan-rujukan yang lain. Kita akan fokus di matematikanya. Ini punten saya kesampingkan yang begini ya. Ayat Quran kesampingkan, sunnah kesampingkan, tapi berdasarkan dalil itu. Berdasarkan dalil. Yang ketiga dari ijtihad ulama. Karena belum cukup bukan ijtihad punten. Ijma dulu, ijma sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, tiga ijma sahabat. Pertanyaan saya, ahli qura di antara para sahabat yang masyhur siapa? Qura ahli Quran. Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Ahli faraid afrodokum, Rasulullah menyebutkan itu afrodokum, dia yang paling mahir dalam faraid di antara kalian. Ya sahabat, bukan? Sehingga nanti ketika kita membaca kitab ini Rohabiyah ya, Rohabiyah itu satu nazom syair-syair yang disebutkan di sini. Nanti di awal mula muqaddimah langsung disebutkan sahabat ini gitu. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, ingat-ingat, ahli faraid di zaman Rasulullah Zaid bin Thabit. Sehingga tidak aneh nanti jalur sanadnya ke Zaid bin Thabit hampir semuanya. Memang ada Abu Bakar, ada Umar, ada nanti ada kasus Umariyah. Kasus Umar, kasus Ali, Haidariyah kan, kasus-kasus tertentu ada. Tapi yang paling masyhur di antara sahabat Nabi di bidang faraid ini adalah sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit luar biasa ya. Sahabat lain juga luar biasa. Hanya di antara sekian sahabat yang paling masyhur itu. Nah, nanti kita coba juga ijma sahabat. Bagaimana sahabat Ali, bagaimana sahabat Abu Bakar, bagaimana sahabat Umar, bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud, bagaimana sahabat yang lain. Bahkan ada yang kisah yang menarik, di antara sahabat juga ada yang tahu faraid, ada yang tidak. Ketika menetapkan hukum A, ditanya ke sahabat yang lain, itu bukan hukum A, harusnya hukum B. Maka dia taslim, maka dia pasrah terhadap keputusan sahabat yang B. Menunjukkan masing-masing keilmuan sahabat juga seperti itu. Maka perangkat-perangkat ilmu faraid itu dari 4 yang tadi ya. Satu dari Al-Kitab atau Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 ijma sahabat, dan keempat ijtihad ulama. Kenapa perlu ijtihad ulama? Karena ada kasus-kasus tertentu yang belum disebutkan, dijelaskan oleh Rasul dan para sahabat. Ada kasus-kasus tertentu. Contoh gampang nama kieu. Saya sebutkan belum terungkap. Terungkap nanti setelah Nabi meninggal,
Kalau ada kasus begini, sahabat yang akan berijtihad bagi mereka. Sahabat sudah meninggal yang pada itu, nanti ada ulama yang lain berijtihad juga gitu. Nah, yang paling mudah itu ketika ada kasus begini, seorang wafat meninggalkan suami, ibu, bapak. Kan sederhananya. Tapi itu teh hese. Selintas gampang. Tapi kalau kita perhatikan 3 ahli waris ya, suami, ibu dan bapak. Atau kasus kedua, suaminya ganti dengan istri. Karena tidak mungkin ada suami dan istri. Ya, bisa ya soal gitu, bisa ya soal itu tong dijawabnya. Seseorang wafat meninggalkan suami, bapak, istri, ya kan itu berarti itu salah soalnya. Karena kalau tidak suami meninggal berarti istri. Nah, kasus yang kedua istri, ibu dan bapak. Sederhana memang, tapi kalau tidak tahu ilmunya bisa salah dalam menentukan bagian. Kabayang can, suami dapat berapa, ibu dan bapak. Kabayang can, acan belajar. Tapi sok ingat-ingat saja kasus itu nanti satu waktu saya akan bongkar ya. Suami, ibu, bapak, hanya 3 orang. Atau istri, ibu dan suami dan bapak. Istri, ibu, bapak. Itu yang memberikan kasus, yang memberikan solusi dari kasus itu adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalil-dalil saya lewat ya. Yang tadi An-Nisa ayat 11, terus 12, terus 176, dan satu lagi Al-Anfal 75. Sekarang berikutnya, apa hukum belajar faraid? Apa hukum mengamalkan faraid? Yang satu dulu, apa hukumnya kita ta'allum al-faraid? Kita belajar. Hukumnya belajar ilmu faraid seperti hari ini. Hukumnya apa? Wajib, sunat, atau bahkan haram? Tetapkan 5 ya. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Hukum kita belajar ini wajib. Wajib betul. Wajib. Fardu ya. Wajib. Kita belajar ilmu, belajar ya. Kita belajar ilmu faraid ini wajib. Akan tetapi ulama mengatakan ini kewajiban ini untuk sekelompok orang. Artinya kalau di satu daerah ada yang sudah mahir di situ, maka gugur kewajiban yang lainnya. Gugur ya. Kalau ada seorang yang ahli di situ. Tapi kalau di daerah itu tidak ada, maka masyarakat mesti memunculkan seseorang agar dia bisa menjadi ahli faraid, al-farodi. Harus jadi ahli faraid. Kalau di lembur itu tidak ada seorang pun yang mahir, harus ada. Nah, kewajiban atau fardu ini namanya fardu kifai. Fardu kifai. Tapi orang menyebutnya fardu non? Nah, kifayah. Kifayah. Asa aneh cenah kifainya. Sok aneh cenah urusan mah aja. Fardu kifai. Pasnya memang kifai, ngan kena seringnya kifayah ya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah. Tanya ke diri kita, saya dari mana asal? Oh dari ini, desa ini. Ada tidak di daerah saya yang ada ahli? Ternyata tidak ada, belum ada. Maka itu menjadi kewajiban saya untuk belajar. Harus seperti itu. Tapi cukup tidak seorang untuk di wilayah itu. Oh ternyata karena ini masyarakatnya heterogen banyak, harus ada orang lain. Maka masyarakat wajib untuk mengangkat seseorang untuk dia belajar. Ideal lama difasilitasi ku masyarakat teh. Dia orang mah jarang nu kitu teh. Oh ieu macam fardu kifayah karena ieu batur cenah diajar. Kita tidak memfasilitasi orang tersebut. Harusnya fasilitasi. Kalau dia mesti sekolah, harus dia kursus, dia mesti daurah, difasilitasi harusnya. Karena yang namanya fardu kifayah itu bukan artinya kita gugur kewajiban, tidak.
tetap ada kewajiban untuk mengangkat orang ini sehingga dia ahli faraid. Ingat ikhwan akhwat, tidak semuanya ahli faraid. Tidak semua ustaz, tidak semua ustadzah ahli faraid. Nah, cing. Saya pernah nanya ke beberapa ustaz, ustadzah. Nah, cing. Masalahna naon? Masalahna sederhana. Hah? Teu daek diajar. Tanya ustaz atuh manya diajar nu kieu teh da abdi ge sami da diajar. Teu daek we itu. Tidak mau belajar. Ternyata ketika diselidiki, seseorang kenapa enggan untuk belajar, tidak mau belajar, ada alasannya. Nu paling masyhur alasanna naon? Hese. Hese ustaz, hese naonna? Eta ngitungna itu. Ternyata betul. Termasuk sekaliber ustaz yang masyhur. Ketika masuk TV, ketika salah satunya beliau memaparkan tentang ada jamaah yang nanya tentang itu, beliau menjelaskan bahwa beliau belum bisa. Ternyata alasannya betul, menghitung matematika memang tidak mudah. Sogera menghitung KPK 268. Oh, ngulangnya 24. KPK 246. 12. Dan bisa langsung connect, loading dulu. Loading, itu Ustaz maksudnya naon gitu. Nanti dijelasin gampang gitu. Tapi ingat, banyak yang saya perhatikan, banyak ustadz-ustadzah yang mereka memang tidak mau belajar. Bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak mau belajar hanya karena alasan matematika. Padahal matematika mah gampang. Penambahan, pengurangan, pengalian, ngan pas pembagian hese. Sok dina babaris kita diundang di satu keluarga yang sudah meninggal, salah satu keluarganya. Ketika kita tambahkan, kurangkan, dikalikan, pas dibagi rembung. Ustaz dah ini teh, saya tuh perempuan paling besar. Kenapa saya paling besar dapat bagian sebegini, sedangkan si bungsu masih kena kecil, gus besar bagiannya. Saya kan yang ngurus almarhum. Saya kan yang terus-terusan dari rumah sampai rumah sakit sampai meninggal dunia. Saya Ustaz. Maka nu hese teh lain penambahan, pengurangan, perkalian, tapi hese teh tak loba nu dicarekan anu ngurus waris mah urang teh ngaja hayang jadi ieunya. Makanya jangan dulu membagi angka-angka. Nanti saya jelaskan. Harus paham dulu. Satu saja tidak paham, pang nama punten, pang nama nu teu paraham teh minantu gitu tah. Mitoha, orang yang tidak dapat waris, tah anu kara itu biasana. Hati-hati, harus dipahamkan ya. Tong ujug-ujug dibagi. Jog-jog bagi. Banyak orang-orang yang akhirnya bermusuhan, bahkan punten saling bunuh hanya karena warisan. Belajarnya berarti hukumnya apa? Fardu kifai. Kedua, mengamalkannya fardu ain. Ingat selalu ya. Belajarnya memang fardu kifai, tapi ketika mengamalkan faraid dalam kewarisan itu menjadi kewajiban. Kewajiban kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena bagiannya antara surga dan neraka. Nanti di ayat berikutnya ya, kan tadi 11, 12. Nah, kalau 13, 14 menjelaskan tentang wa may yuti'illaha wa may ya'sillaha, siapa yang taat, siapa yang maksiat. Ternyata yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududallah yudkhilhu naron. Kan jelas. Jadi dia akan masuk neraka karena tidak mau dihukum dengan hukum faraid. Tidak mau, punten, masalahnya itu hubungan antara surga dan neraka. Maka punten kalau diantara kita memakan, punten ya, memakan harta waris, siapa saja?
Yang penting kita punya warisan ya. Siapa saja yang meninggal, ternyata kita makan ini tanpa hak. Maka punten, salah satu ancamannya di sini. Maka tidak aneh ulama langsung memberikan fatwa hukum bahwa hukum mengamalkan faraid adalah wajib ain, fardu ain setiap orang-orang. Fardu ain muncik dina bahasa Sundana naon? Notok karena tiap babatok. Saya dari Indonesia keun mah. Notok karena tiap babatok, tak babatok ieu kepala notok kepada setiap orang. Itu mengamalkan, ingat. Ari diajar mah fardu kifai, tapi kalau mengamalkan fardu ain. Ustaz kumaha ieu teh? Sok rundingkan kembali. Kalau pernah kita memakan harta itu, berat nu kieu teh da harta waris tong dianggap sepele. Karena masalahnya ini ya. Berarti kesimpulannya mengamalkan ilmu faraid dalam bagi waris hukumnya fardu ain, wajib. Karena nanti ada 3 pilihannya. Satu hukum agama yang ini. Kedua hukum adat. Kita bakal hukum adat. Di Sunda kumaha, di Jawa, di Padang, di yang lain bagaimana. Nanti akan ada. Dan yang ketiga hukum kompilasi hukum Islam. KHI. Ada perbedaan? Ada perbedaan-perbedaan. Anak angkat dapat waris tidak menurut hukum Islam? Tidak. Anak adopsi ya, ibu tiri, bapak tiri dapat tidak? Tidak. Tapi nanti di kompilasi hukum Islam ada yang membolehkan. Nah, kita mau mengambil hukum mana? Makanya tanya dulu ke keluarga. Jangan langsung dibagi ya, jangan dihitung-hitung dulu. Tanya dulu, berikan pengertian dulu. Mau digunakan hukum apa? Mau hukum adat saja di kita di Sunda, adat di Sunda atau adat di mana? Atau ingin sesuai dengan keinginan kami? Nah, kalau gitu kita jangan meneruskan, pulang saja. Tong maksakeun. Kenapa? Karena akan terjadi pertikaian ketika masing-masing sudah dapat waris. Tapi kalau dari sejak mula kita jelaskan dengan ini nih, ayat 13-14-nya ya. Kalau tidak dihukum dengan hukum Islam, berarti neraka bagiannya. Kalau dihukum dengan hukum Islam, walaupun sedikit bagiannya, ada hikmah yang terbesar. Mesti bersyukur kepada Allah atas nikmat yang didapatkan dari warisan ini. Karunya ke almarhum. Apakah almarhum dapat ininya? Lamun pas saya keluargana dapat dosa tuh? Dapat. Jangankan bab warisan, menangis saja bisa menjadikan bukan menangis, ratapan keluarga ketika meratapi almarhum bisa membebani almarhum di alam kubur, apalagi warisan. Hati-hati pokoknya bab warisan mah sensitifnya. Maka dari sekarang ya kita belajar untuk menghitung agar nanti setiap ada yang meninggal itu coba kita hitung-hitung. Atau posisikan saya sendiri, saya kalau meninggal, meninggalkan seorang istri, meninggalkan beberapa anak, punya adik kakak, saudara sekandung, meninggalkan paman dan sebagainya. Nah, itu nanti dihitung. Kalau sudah nanti mahir ya, hitung. Nah, kasus-kasus tertentu nanti kita diskusikan di grup. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum ya. Hukum belajarnya fardu kifai. Kalau hukum menerapkannya fardu ain. Nah, terakhir ahamiyah dan fadilah. Apa ahamiyah? Pentingnya kita belajar ilmu faraid. Keutamaan kita belajar ilmu faraid. Satu, dari Quran tadi dijelaskannya. Yang kedua dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bagaimana ahamiyahnya, fadilahnya tentang ilmu faraid. Bahkan beliau mengajak kita, menganjurkan kita untuk belajar dan mengajar ilmu faraid. Contoh, di sini jelaskan bahwa Nabi kita pernah bersabda begini, ta'allamul faraidho, kalian belajarlah ilmu faraid. Ini Nabi ke sahabat tentunya, tapi ke kita juga sama. Belajarlah kalian ilmu faraid. Ta'allamu, belajar. Dan jangan cukup belajar, wa'allimuha, ajarkan.
atau praktekkan. Makanya kenapa saya memfokuskan banyaknya praktek. Kalau teori tinggal baca-baca saja. Atau yang terjemahnya seperti ini ya, terjemah. Ini kan terjemah Tuan Hasan. Baca saja kalau terjemah. Ini Hasan, Al-Faraid Hasan. Atau yang ini muridnya kalau ini Ustaz Dedeng, Ustaz Dedeng Rusyidin, atau Ustaz Aceng, atau ustaz-ustaz yang lain, banyak mereka membuat buku-buku tentang faraid. Jadi kalau kita perhatikan tentang ini, Rasul sudah menganjurkan ta'allamul faraidha, belajar faraid, wa'allimuha, ajarkan, maksudnya praktekkan. Kenapa kita dianjurkan untuk belajar dan mengajar? Fa innahu nisful ilmi. Nah, ini sabda Nabi. Karena ilmu faraid adalah nisfu apa? Setengahnya ilmu. Satu itu. Belajar faraid setengahnya ilmu. Jadi kalau ada satu lingkaran, kita belah jadi dua, maka bagian pertamanya adalah ilmu faraid, sisanya yang lain. Betapa agungnya Nabi menganjurkan ini. Nisful ilmi, setengahnya ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang membuat kita khawatir, wahwa yunsa. Apa artinya? Dilupakan. Maksud dilupakan tuh pakai bentuk fi'il mudhari majhul ya. Pelakunya tidak tahu apakah Allah yang melupakan, manusia yang melupakan, atau siapa? Dihilangkan pelakunya, jadi naibul fa'il, dilupakan. Oleh siapa? Wallahu alam. Dan yang dipastikan melupakan itu adalah umat Islam sendiri. Karena berfikirnya belajar atau mengamalkan warisan ini tidak adil. Tidak adil berfikirnya. Kenapa perempuan sebagian begini, laki-laki sebegini? Harusnya kan sekarang zamannya apa? Kesetaraan gender. Harus sama. Kalau dulu ya wajar perempuan-perempuan itu di rumah-rumah. Sekarang banyak perempuan di luar rumah untuk menjemput rezeki. Apakah masih disamakan dengan zaman sekarang? Itu sudah beda. Zaman itu sudah tidak berlaku lagi, tuh kan? Tidak mulai. Makanya sudah dilupakan. Yunsa itu dilupakan. Dan yang ketiga, wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Itu adalah ilmu yang akan dicabut pertama kali dari umatku. Ilmu yang akan dicabut pertama kali adalah faraid. Dan sekarang terbukti. Hitung oleh ikhwan akhwat yang ada di Padalarang, berapa orang, baik itu dari Persis, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dimanapun juga, siapapun juga ya. Hitung siapa saja yang mereka ahli-ahli dalam faraid yang ini. Ternyata sudah terbukti. Berarti masih kekurangan untuk sama-sama kita belajar. Maka bersyukur, kita terus azamkan dari sekarang. Diajarnya betul-betul harus agar nanti tidak dilupakan dan tidak dicabut. Kada tongsian, aduh Ustaz mun ieu dicabut berarti abdi bade dicabut nyawana meureun gitu. Tapi kan kalau kita sudah ada ilmu, Allah mencabut kan tenang. Karena memang betul, satu di antara cara Allah mencabut ilmu itu tidak intizaan, tidak dicabut sekaligus. Tapi dengan cara biqabdatil ulama, dengan dicabut ulama-ulama yang ahli itu. Bukan ilmunya ujug-ujug hilang, bukan. Tapi ulama ini diwafatkan. Ketika nantinya tidak ada yang meneruskan, itu disebut hilang. Hilang ilmu ini. Makanya terus sekarang kita belajar ya. Belajar dan belajar lagi ilmu faraid. Karena satu, faraid setengahnya ilmu. Kedua, akan dilupakan. Ketiga, akan dicabut. Pertama kali adalah ilmu faraid. Itu sudah jelas. Sekarang Nabi menjelaskan juga ta'allamul Qur'an. Nah, ini sudah biasa, apalagi santri di sini ya. Belajarlah Al-Qur'an wa'allimuhun nas, dan ajarkan ke yang lain. Belajar Quran
ngajar Quran. Ini sudah biasa. Belajar tajwid, belajar tafsir, belajar terjemah, itu kan mengajarkan. Tapi di hadis yang ini Nabi meneruskan wa ta'allamul faraidho. Berarti sandingannya Quran dengan faraid itu disandingkan. Belajarlah Quran, ajarkan Quran, dan belajarlah faraid dan ajarkan juga faraid ini. Jadi ada kesinambungan antara belajar Quran dengan belajar faraid. Fa inni imru'un maqbudun, karena aku adalah seseorang yang nanti akan dicabut ruh. Wa innal ilma sayuqbadu, dan ilmu akan dicabut. Artinya sahabat pun langsung belajar kepada Nabi tentang warisan. Apalagi di dalam surah An-Nisa. Kalau dicabut ilmu, yadharul fitan, akan muncul fitnah-fitnah akhir zaman. Nah, oleh Nabi dijelaskan hatta yakhtalifa isnani, sampai nanti akan ada dua orang ikhtilaf, bersengketa, berselisih pendapat dalam hal apa? Fil fariidhah, dalam ilmu waris. Nanti di akhir zaman begitu. Nanti akan ada dua orang berselisih pendapat dalam warisan, la yajidani, mereka berdua tidak mendapatkan man yaqdi biha, orang yang bisa menetapkan hukum terhadap perselisihan itu. Itu nanti tanda kiamat. Tanda kiamat seperti itu. Artinya kita jangan ingin segera kiamat. Caranya bagaimana? Agar jangan segera terjadi kiamat, caranya bagaimana? Belajar faraid. Ini untuk memberikan rentang waktu, walaupun kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Tapi kalau ada bahasa ini, nanti di akhir zaman ada dua orang berselisih tentang waris, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan solusi terhadap jawaban itu. Kadang orang kisami nanya tentang waris, taros ka anu. Dan ternyata betul, banyak orang-orang seperti itu. Apalagi Umar bin Al-Khattab, beliau itu menganjurkan ke kita, ta'allamul faraidho kama ta'allamunal Qur'an. Belajar faraid seperti kalian belajar Quran. Itu kata Umar. Apalagi terakhir Ibnu Mas'ud, yang ahli Quran tadi. Ibnu Mas'ud mengatakan begini, man qara'al Qur'an, siapapun yang membaca Quran, falyata'allamil faraid, hendaklah dia belajar faraid. Ibnu Mas'ud ya, sahabat agung luar biasa. Siapa yang belajar Quran, maka belajar juga ilmu faraid. Belajar Quran berarti belajar tajwid, belajar terjemah, belajar tafsir, belajar tadabbur dan sebagainya. Kalau kita belajar Quran harus ditambah dengan belajar faraid, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa? Kata beliau, fa in laqiyahu a'rabiyyun faqala ya muhajiru ataqra'ul Qur'an. Kata beliau, jika ada seorang Arab gunung bertemu dengan orang itu, dan Arab gunung itu mengatakan, wahai muhajirin, ataqra'ul Qur'an, apakah Anda membaca Quran? Maka kata orang tersebut, na'am, ya. Orang Arab gunung ini cerdas ya, nanya kia, tafridu, non tafridu tadi mah taqra'ul Quran, apakah Anda baca Quran? Ya, kata orang tersebut. Orang Arab gunung nanya kedua kali, tafridu, non tafridu apakah Anda juga belajar faraid? Maka kata orang tersebut, na'am. Dan dikatakan oleh orang Arab gunung, fahuwa ziyadatun wa khairun. Itu ada plusnya dan itu kebaikan bagi engkau. Engkau belajar Quran dan engkau belajar waris. Wa in qala la. Tapi kalau Anda mengatakan tidak belajar faraid, fama fadluka alayya ya muhajir. Ya mah hentakan keras kepada muhajirin atau kepada kita. Fama fadluka, kalau Anda tidak belajar faraid, hanya belajar Quran saja, fama fadluka alayya, apa bedanya Anda dengan saya?
Wahai muhajirin. Aduh, itu hantakan keras. Dari Ibnu Mas'ud. Jadi maksudnya apa? Belajar Quran plus belajar. Nah gitu. Belajar Quran dan belajar faraid. Nah itulah hadirin wa iman. Pembukaan dari awal ya. Kita belajar ini. Insya Allah nanti 10 menit kemudian siap-siap ngesang ya. Olah angka. Kita akan bukan olahraga, olah angka. Siap-siap untuk kita teruskan sesi yang ketiga. Kita istirahat dulu 10 menit ya. Silakan minum, silakan makan, yang penting 10 menit untuk kita sama-sama nanti sesi kedua sudah mulai masuk ke hitungan atau menentukan para ahli waris siapa saja ya. Demikian kita rehat dulu sejenak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Ahwat kajaman ka beli ditunya. Ka ditu ikhwan ni dia.